harian mereka. Mereka juga terbiasa bikin perencanaan keuangan. Pendapatan mereka dicatat, pengeluaran dievaluasi, dan mereka selalu punya target finansial. Nggak heran kalau dari luar kelihatan biasa aja, tapi ternyata diam-diam punya aset gede. Kebiasaan ini membuat mereka punya daya tahan tinggi saat terjadi krisis ekonomi. Saat orang lain panik, mereka bisa tetap tenang karena punya fondasi finansial yang kuat dan sistem yang sudah teruji waktu. Pernah lihat nggak ada orang kaya tapi bajunya biasa aja? Nah, itu sering banget terjadi di kalangan Tionghoa. Mereka nggak merasa perlu nunjukin kekayaan lewat pakaian. Bahkan baju mahal biasanya cuma dipakai di hari-hari tertentu. Sisanya simple, rapi, dan fungsional. Kenapa? Karena mereka percaya nilai seseorang bukan dari apa yang dia pakai, tapi apa yang dia hasilkan. Ini bikin mereka hemat bukan karena pelit, tapi karena sadar prioritas. Uang lebih baik diputar untuk bisnis daripada dibakar buat gengsi. Buat mereka, tampil sederhana bukan berarti miskin. Justru itu cerminan dari kekuatan batin yang enggak butuh validasi eksternal. Mereka percaya, yang penting nyaman dan berguna. Gaya hidup seperti ini juga ngasih pelajaran penting soal ketenangan mental. Karena enggak fokus ngejar pengakuan dari luar, mereka bisa lebih fokus ke pertumbuhan internal. Baik dari sisi karier maupun kehidupan pribadi. Hal ini membangun kepercayaan diri yang sehat. Mereka nggak sibuk bandingin hidupnya sama orang lain di media sosial, tapi fokus sama progres dan pencapaian pribadi. Suka bagi dua, suka bagi dua, suka bagi dua, suka bagi dua. Tidak naik juga tekan sama. Ini hal yang simple banget tapi berdampak besar. Masak sendiri. Daripada beli makanan di luar, mereka lebih suka masak sendiri di rumah. Selain lebih murah, juga lebih sehat dan bisa dikontrol. Mereka bahkan punya kebiasaan beli bahan dalam jumlah besar untuk efisiensi. Ini bukan cuma soal hemat, tapi soal prinsip. Semua yang bisa dilakukan sendiri, ya dilakuin sendiri. Ini juga yang bikin mereka terbiasa mandiri dan enggak bergantung ke orang lain, bahkan dalam hal kecil seperti makanan. Masak sendiri juga mempererat hubungan keluarga. Aktivitas masak bareng bisa jadi momen untuk ngobrol, sharing cerita, dan memperkuat kedekatan antar anggota keluarga. Selain itu, mereka jadi lebih sadar akan kesehatan. Karena tahu persis apa yang dimasak, mereka bisa menghindari bahan-bahan berbahaya dan menerapkan pola makan yang lebih sehat dan seimbang. Kebiasaan ini juga secara tidak langsung membentuk gaya hidup minimalis. Mereka jarang buang-buang makanan, terbiasa memanfaatkan bahan seadanya, dan tidak konsumtif dalam hal makanan. Banyak orang Tionghoa yang rela kerja lembur, tapi bukan sekadar karena terpaksa. Buat mereka, setiap jam kerja itu peluang emas. Mereka percaya, selama tubuh masih kuat dan waktu masih ada, itu saatnya untuk berjuang. Menurut mereka, masa muda itu buat kerja keras bukan rebahan. Dan mereka bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja tepat. Mereka selalu mencari cara buat ngerjain sesuatu lebih efisien, lebih hemat waktu, dan hasilnya maksimal. Ini yang bikin mereka disukai bos dan cepat naik jabatan. Prinsip berkeringat dulu, nikmatin belakangan jadi pegangan mereka. Nggak heran banyak dari mereka yang kelihatannya capek terus, tapi dalam waktu 5-10 tahun udah mapan. Di sisi lain, mereka juga nggak anti istirahat. Tapi istirahat buat mereka itu reward, bukan pelarian. Jadi ketika mereka rehat, itu dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ketekunan ini juga bikin mereka punya reputasi kerja yang solid. Bukan hanya soal performa, tapi soal integritas dan kepercayaan dalam dunia kerja atau bisnis. Ada satu hal menarik, orang Tionghoa nggak gengsian soal kerjaan. Selama kerjaannya halal dan menghasilkan, mereka jalanin. Mau itu jualan kecil-kecilan, buka warung, ngajar les, semua dilakuin. Prinsip mereka jelas, jangan remehkan penghasilan kecil, karena dari situlah kekayaan dibangun. Robert Kiyosaki bahkan pernah bilang dalam bukunya Rich Dad Poor Dad bahwa orang kaya itu justru nggak malu memulai dari bawah. Yang penting mindsetnya tumbuh. Buat mereka, kerja itu bukan cuma soal uang, tapi soal karakter. Dengan kerja keras dan jujur, mereka bangun reputasi. Dan itu jauh lebih penting daripada sekadar status yang sosial. Mereka juga paham bahwa semua bisnis besar dulunya dimulai dari kecil. Jadi mereka nggak takut mulai dari titik paling rendah selama masih ada peluang untuk tumbuh, karena fokus mereka bukan kelihatan hebat, tapi jadi hebat beneran. Dan itu dibuktikan dari hasil, bukan tampilan.
Kalau kamu cuma punya satu sumber penghasilan, kamu dalam bahaya. Itu prinsip yang mereka pegang erat. Banyak orang Tionghoa punya lebih dari satu usaha. Meskipun mereka kerja kantoran, mereka tetap cari sampingan. Entah itu toko online, investasi, properti, atau buka warung kecil di rumah. Mereka ngerti bahwa dunia bisa berubah dan pendapatan pun harus dipersiapkan. Dalam dunia keuangan modern, ini disebut income diversification, dan banyak pakar finansial juga menyarankan hal yang sama. Mereka nggak pernah terlalu bergantung pada satu sumber. Bahkan kalau kerja tetap, mereka udah mikirin cadangan. Ini bikin mereka lebih tahan terhadap krisis. Dengan banyaknya saluran penghasilan, mereka juga punya ruang lebih buat ambil risiko. Misalnya, buka usaha baru tanpa harus khawatir kehilangan segalanya. Dan yang paling penting, mereka sadar bahwa ketahanan finansial itu dibangun dari banyak pintu. Nggak semua harus besar, tapi asal konsisten dan terukur, hasilnya tetap luar biasa. Waktu kamu main ke rumah orang Tionghoa, jangan heran kalau kamu lihat alat-alat mereka biasa aja. Tapi semua fungsional. Mereka nggak akan beli barang cuma karena lagi tren. Mereka tanya dulu, ini gunanya apa? Berguna nggak dalam jangka panjang? Kalau nggak, ya nggak usah dibeli. Ini bikin mereka lebih efisien dalam pengeluaran dan punya ruang lebih untuk investasi. Prinsip utilitas ini sangat kuat dalam kehidupan mereka. Mereka lebih tertarik sama barang yang tahan lama dan multifungsi daripada barang yang cuma keren buat difoto. Mereka mikirnya panjang, bukan sekadar hari ini. Nilai guna buat mereka berarti uang yang dikeluarkan harus sebanding atau lebih dari manfaat yang didapat. Jadi bukan berarti pelit tapi bijak. Kebiasaan ini ngebantu mereka punya kontrol atas impuls beli. Mereka tahu bedanya beli karena butuh atau karena keinginan sesaat. Yang lebih hebat lagi, semua pola ini nggak berhenti di satu generasi. Mereka terus wariskan ke anak-anak mereka. Orang tua ngajarin anaknya disiplin, rajin, hemat, dan tangguh. Anak-anak diajarin bantu usaha keluarga sejak kecil. Ini menciptakan siklus sukses yang terus berputar. Nggak heran kalau keluarga Tionghoa bisa membangun kerajaan bisnis dari nol. Karena dari awal, mereka tanamkan mindset pejuang, bukan pengeluh. Warisan terbesar bukan harta tapi karakter. Dan karakter itu yang bikin generasi selanjutnya jadi lebih siap dan lebih kuat. Dengan cara ini, mereka nggak cuma mencetak orang kaya, tapi juga membentuk ekosistem keluarga yang produktif, kolaboratif, dan saling mendukung. Mereka sadar bahwa kekayaan sejati bukan cuma soal uang, tapi soal ilmu, nilai, dan etika yang terus ditanamkan lintas generasi. Intinya, sukses itu bukan soal keberuntungan, tapi soal kebiasaan. Orang Tionghoa bisa sukses karena mereka hidup dengan prinsip-prinsip yang konsisten, logis, dan disiplin. Buat kamu yang nonton video ini, jangan cuma terinspirasi, tapi mulai ubah kebiasaan. Mulai dari hal kecil, catat pengeluaran, hemat jajan, cari sampingan, kerja dengan totalitas. Karena kaya bukan soal seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa bijak kamu ngelola hidup. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe